Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menyaksikan video ini. Yang terhormat Ibu Riri selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman seperjuangan sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Muhammad Irza Zuna Hamam dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah retorika mengenai pidato argumentatif. Sebenarnya video ini berisi keluh kesah saya mengenai pendidikan di Indonesia yang kurang begitu maju atau terbelakang, bisa dibilang tertinggal dari negara-negara lain, negara tetangga maupun negara Eropa yang sudah menjadi patokan dunia pendidikan saat ini. Ada topik yang saya angkat dalam pembicaraan kali ini, yaitu peningkatan kualitas guru terlebih dahulu atau perbaikan kurikulum. Jadi sebelum saya akan membahas ini, sebelumnya saya sudah bertanya melalui media sosial dan meminta pendapat dari teman-teman saya. Dan beberapa dari mereka ada perbedaan pendapat yang unik dan akan saya bahas. Yang pertama, kualitas guru harus ditingkatkan, soalnya masih banyak guru sekarang yang kolot nggak ngikutin zaman. Kolot artian di sini mungkin gaptek atau tidak mengikuti perkembangan yang ada. Jadi ada salah satu faktor yang menyebabkan kualitas guru itu tertinggal atau bisa dibilang gaptek, karena mungkin guru tersebut sudah tua. Jadi salah satu faktornya itu adalah jenjang ngajar guru itu yang mungkin cukup lama, sekitar 30-40 tahun. Dan yang saya tahu PNS sekarang itu pensiun kurang lebih di umur 60-65 tahun. Ada cerita unik yang sebenarnya terjadi pada saat saya SMP. Teman saya bercerita, orang tuanya ternyata diajar oleh guru yang sama saat saya masuk SMP atau saat teman saya ini masih SMP. Jadi orang tua dan anak itu memiliki guru yang sama di SMP. Terlihat jelas perbedaan dan jenjang yang begitu panjang antara yang satu sudah jadi orang tua dan yang satu anaknya, tapi masih gurunya tuh sama. Jadi patut dipertanyakan kualitas guru di Indonesia, dan jenjang yang begitu panjang menjadikan ada perbedaan, bisa dibilang teknologi yang digunakan sampai saat ini yang mungkin guru-guru pada zaman itu nggak ngerasain atau nggak ngikutin perkembangan sampai sekarang. Jadi itu salah satu penyebab yang pertama. Kemudian ada pendapat kedua, kualitas guru. Percuma kalau kurikulum dibagusin tapi gurunya kerjanya makan gaji buta. Jadi kurang lebih beberapa tahun yang lalu dicanangkan ada program mutasi guru. Sudah mulai dibicarakan mengenai pemindahan guru dari satu sekolah ke sekolah lain. Tujuannya itu bagus, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan masalah ketimpangan kualitas guru antara sekolah yang bagus atau sekolah favorit ke sekolah yang biasa aja atau tidak favorit. Tapi ada sebuah pemikiran atau ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan yang saya pikirkan sampai sekarang. Mungkin ini terjadi di sekitar teman-teman juga, atau di sekolah teman-teman juga pada saat dulu masih menjadi siswa. Jadi kalau misalkan ada guru ya dengan kualitas yang biasa aja atau cara ngajarnya tuh biasa pada umumnya, ditempatkan atau dipindahkan ke sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang memang anaknya tuh pintar, itu guru untuk menjelaskan materi seadanya pun anak muridnya tuh udah pintar, anak muridnya udah paham. Tidak hanya dari gurunya, mungkin dari lingkungannya, dari teman-temannya, bahkan dari tempat les. Yang udah pasti biasanya anak-anak di sekolah favorit itu mereka les atau bimbel. Sementara kalau misalnya guru dengan cara ngajar yang bagus, dengan perhatian yang bagus, guru ini tuh mendengarkan siswa banget, ikutin cara metode belajar siswa, ditempatkan yang tidak favorit atau ditempatkan di sekolah yang biasa aja dengan lingkungan yang biasa aja, belum tentu semuanya, tapi mungkin ada beberapa anak yang paham dan bisa menjadi pintar dan bisa menjadi paham. Tapi enggak semuanya
anak itu jadi paham, anak itu jadi pintar. Menurut saya seperti itu. Kemudian ada pendapat lain, perbaikan kurikulum. Nyatanya perbaikan kurikulum juga belum tentu bisa mengangkat pendidikan di Indonesia. K13 atau kurikulum yang terbaru saat ini menurut saya sudah lumayan bagus, menuntut anak jadi aktif, kreatif, dan inovatif. Tapi ingat, nggak semua anak belajar dengan metode ini. Ada anak yang jenius, yang ambisius, tapi nggak aktif. Toh nilainya bisa kalah sama temannya yang bermodalkan angkat tangan, memberikan pertanyaan yang seadanya. Tapi ingat, ada murid dengan tipe belajar sendiri, misalnya dengan metode A, B, C, misalnya dengan metode belajar seperti ini, seperti itu, seperti yang lain-lain. Metode belajar tuh banyak, dan murid-murid tuh pasti memiliki metode belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan kurikulum yang ada saat ini, belum tentu bisa menjadikan anak-anak ini untuk menjadi aktif untuk mencari materi. Kemudian ada pendapat lain, guru soalnya kurikulum udah bagus tapi SDM-nya nggak sebanding. Kurikulum udah bagus. Oke. Jadi menurut aku guru zaman sekarang itu mungkin salah kaprah ya. Mentang-mentang anaknya disuruh aktif, tapi gurunya malah jadi pasif. Leha-leha, foya-foya, ngasih tugas sana-sini dan presentasi dengan alasan penilaian. Toh guru sejak awal dipanggil guru atau dipanggil guru, Pak Guru, itu untuk ngasih ilmu. Nyatanya semenjak adanya metode atau kurikulum yang baru, sekarang guru banyak yang ngisi nilai doang atau ngisi penilaian doang, dan anak murid yang susah payah nyari materi. Kemudian ada lagi perbaikan kurikulum karena guru mengajar berlandaskan kurikulum. Benar, pendapat ini ada benarnya, guru mengajar memang berdasarkan kurikulum yang berlaku. Tapi apa kurikulum yang berlaku sekarang sudah cocok dengan sumber daya manusia atau sumber daya pengajar yang berkualitas? Saya rasa belum. Sampai saat ini semua sekolah tuh berlomba-lomba untuk mengikuti kurikulum 13 atau K13 yang terbaru. Agar dianggap sekolahnya tuh maju, agar dianggap sekolahnya tuh modern, agar dianggap sekolahnya tuh bagus. Tapi mereka belum sadar. Tapi dia belum sadar untuk melihat keadaan di sekolahnya sendiri dan muridnya. Apa sudah memadai? Apa semua muridnya kuat menguasai materi yang begitu banyak dan begitu aktif tuntutannya? Saya rasa belum. Ada lagi, perbaikan kurikulum K13 bikin siswa makin malas belajar dan guru keenakan ngasih tugas PPT mulu. PPT PowerPoint ya. Mungkin ini yang saya maksud. Kurikulum terbaru, kurikulum K13 sekarang belum efektif buat anak jadi aktif. Guru maunya siswa yang aktif cari sana sini. Tapi doi lupa, kenakan, lupa akan kewajiban. Kalau guru itu ngasih pengajaran, kasih pelajaran, bukan sekedar penilaian. Ada pendapat lain mengenai kurikulum bro. Percuma kualitas guru meningkat tapi terpaku sama kurikulum yang gitu-gitu doang. Oke, faktanya Indonesia itu udah berganti-ganti kurikulum kurang lebih sampai riset yang dilakukan 10-11 kali. Di setiap kurikulum itu ditekankan bukan cuma muridnya yang berbeda, melainkan metode belajarnya dan gurunya juga diperhatikan. Jadi kalau kurikulum doang yang diganti atau diperbaikin, gurunya tetap begitu-gitu aja, tetap nggak berkembang ngikutin zaman, saya rasa nggak ada perubahan yang signifikan di dunia pendidikan. Akan begitu-gitu aja juga, karena harus berjalan seiringan. Lalu bagaimana? Mana yang lebih dahulu, peningkatan kualitas guru atau perbaikan kurikulum? Oke, menurut saya tetap peningkatan kualitas guru. Guru yang gaptek, yang ketinggalan zaman, mau sebagus apapun kurikulumnya, mau nyontoh kurikulum dari negara manapun, tetap sama aja
nggak akan berbeda. Negara-negara yang pendidikannya maju justru memandikan terlebih dahulu tenaga pengajarnya, baru metode pembelajarannya. Nah, apabila guru tersebut udah benar, nggak ketinggalan zaman, udah paham dengan teknologi sekarang, dan sejalan dengan pemikiran dan kemauan muridnya, dan metode pembelajaran muridnya, saya rasa murid akan enjoy dan akan senang belajar. Persetan dengan penilaian dan ujian, pembelajaran yang dilakukan akan berorientasi untuk masa depan si murid ini. Baru setelah kualitas gurunya baik, kualitas gurunya sudah mengikuti zaman juga, kurikulumnya juga dibenerin, kurikulumnya juga diubah, terutama bisa dicontoh dari negara-negara yang maju, negara-negara yang sudah pendidikannya baik. Misalnya seperti negara Eropa ada Finlandia, mungkin ada negara-negara Jerman, dan lain-lain. Mungkin di Asia ada di Jepang, Hong Kong, dan lain-lain. Mereka berorientasi pada dunia kerja dan dunia masa depan mereka. Mereka tidak berfokus pada saat itu saja, tapi tentang skill yang akan dipakai di dunia kerja nanti. Tapi jangan lupa, mengikuti kurikulum dari negara lain itu harus ada prosesnya, nggak cepat, pasti harus ada proses yang dibutuhkan, nggak cepat, jadi harus ada guru dan muridnya juga harus bisa beradaptasi. Ada satu pendapat dari teman saya yang masih di dalam konteksnya, tapi dia menjawab lain, perbaikan serta peningkatan kualitas mental murid. Ini penting, nggak cuma guru dan kurikulum, kitanya juga sebagai murid, mental dan moral kita juga harus diperbaikin. Pendidikan moral yang katanya lagi dicanangkan, lagi diomongin sampai saat ini, saya rasa nggak ada bedanya dari zaman dahulu. Justru malah lebih bagus dari zaman dahulu. Justru lebih bagus zaman dahulu, karena kejujuran itu lebih tinggi dibanding dengan penilaian. Orang-orang zaman dulu tuh takut kalau misalnya ulangan tuh kalau nyontek tuh pasti akan nilai 0, dirobek lah, macam-macam. Tapi orang-orang zaman sekarang udah denger kata itu, iyalah, udahlah, biasa aja, akhirnya tetap menyontek. Dan budaya contek-mencontek itu sudah menjadi hal yang lumrah pada saat ini. Nggak cuma semuanya, mungkin saya sendiri mengalami hal tersebut. Contek-mencontek sudah hal yang biasa untuk saat sekarang. Sekarang yang dilihat itu nilai, dan nilai. Tapi nggak tahu itu nilai didapat dari mana. Mungkin aja sekarang nyalin, atau mungkin sekarang ada joki tugas, joki nilai, joki macam-macam, itu ada sekarang. Ya, menurut saya masih kurang fair sistem pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Okay, so everything must go well, must be great between the teacher, the curriculum, the student, the parents, and the government. They should go by hand in hand, go together to solve this problem. I hope that Indonesians' education can be better in the future. Okay, thank you. This is my stop. Cheers.